Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Eliza, mahasiswa Universitas semester 3 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Melihat grafik plot atau z-pret dan seresit, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dan grafik plot atau z-pret dan seresit. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pret dengan residualnya seresit. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara seresit dan z-pret yang telah diprediksi. Uji heteroskedastisitas dan grafik plot atau z-pret dan seresit. Dasar analisisnya adalah box title. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Box title, jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbunya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park menurut Ghazali 2018 141-142. Uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Uji heteroskedastisitas dan uji Park. Kriteria uji Park menurut Ghazali 2013-142 adalah box title. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Nilai absolut UT atau absolut UT, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya, di mana Y sama dengan variabel dependen atau terikat, B1, B2 sama dengan koefisien variabel, X1, X2 merupakan variabel independen bebas. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2
R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi R2 dalam SPSS diambil melalui nilai AJS R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. AJS R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruhi oleh banyaknya variabel independen. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga terpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih dari T tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak biasa. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan Blue-Bayes linear Unbiased estimator. Nah, kita langsung ke datanya aja ya. SPSS, di sini udah ada datanya, kita langsung aja kita uji coba, klik analyze, regression, kita pilih linear, dependennya kita masukin keuntungan, di independennya kita masukin aset dan harga saham. Di plots-nya yang Y kita pilih spreadsheet, Y spreadsheet, terus X-nya kita pilih Zipred. Oke. Continue. Oke. Nah, di sini outputnya udah keluar ya. Kita lihat pada tabel scatter plot. Ini datanya kesebar secara acak, berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita uji coba heterokedastisitas dengan uji Park. Langkah yang pertama, kita bikin res2-nya yaitu dengan cara transform komputer variabel. Target variabelnya kita masukin res_2. Terus vacation groupnya kita pilih AL. Vacation and space variabelnya kita pilih ABS. Numeric expressionnya kita pilih res_1. Terus oke. Lalu, nah ini udah keluar ya. Lalu yang ln, caranya sama, kita buka transform komputer variabel. Target variabelnya kita ganti jadi res2. Vacation groupnya masih sama, vacation and special variabelnya kita ganti ln. Terus numeric expressionnya kita ganti ln res2. Kita oke. Nah, di sini kita akan uji regresi residual. Ini udah keluar juga. Yang tadi ln-nya itu salah, sekarang kita coba ulang lagi ya. Yaitu caranya sama, kita buka transform komputer variabel, target variabelnya kita ganti ln res2.
vacation groupnya masih sama, tapi vacation and special variable-nya kita ganti ln juga tuh di sama. Expression-nya kita bikin ln res underscore 2. Nah, oke. Nah, di sini udah keluar ya. Kita clear. Nah, ini nih, yang ini datanya yang benar. Sekarang kita uji regresi residual kuadrat. Pertama kita klik analyze. Kita pilih regression. Kita pilih linear. Dependennya itu kita masukin yang ln res 2. Terus independennya kita masukin aset dan harga saham. Statistiknya kita checklist yang estimate dan model fit. Terus oke, plots-nya kita pilih yang Y-nya receipt, X-nya zipred. Kita continue. Oke. Nah, di sini kita lihat pada tabel coefficient. Pada nilai SIG-nya, nilai SIG aset 0,498 lebih besar dari 0,05 dan nilai aset 0,887 yang berarti lebih besar juga dari 0,05. Berarti tidak terjadi gejala heterokedasititas. Terus selanjutnya kita uji heterokedastisitas dengan uji Glatzer. Kita langsung aja ya, kita uji coba. Kita klik transform, komputer variabel, target variabelnya kita masukin ABS. Vacation groupnya kita pilih AL, vacation dan special variable kita ganti ABS. Numeric expressionnya kita ganti ABS. ABS res 1. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini udah keluar, kita langsung regresi aja ya. Kita langsung klik analyze, regression, kita pilih linear, kita dependennya kita ganti ABS res 1, terus statistik mapplotnya, save-nya masih sama, independennya juga masih sama. Terus kita langsung pencet oke. Terus kita lihat pada tabel coefficient-nya. Pada nilai signifikannya, nilai asetnya 0,491. Nilai harga saham 0,880. Berarti di atas 0,05, yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Dan pengujian selanjutnya, yaitu analisis linear berganda. Kita langsung aja, balik ke SPSS, kita buka analyze, regression, kita pilih linear, dependennya kita masukin keuntungan, independennya masih sama, terus plots-nya yaitu Y dan X-nya kosongin aja, save-nya dikosongin juga, yang save-nya dikosongin juga. Oke. Terus udah nih keluar ya hasilnya. Kita lihat pada tabel model summary adjust R. Square-nya 0,955 yang berarti dari hasil adjust R square 0,955% dari independen keuntungan dari independen harga saham dan aset, dan sisanya itu
100% dikurang 0,955%, sisanya 4,5%. Jadi nilai adjust R square-nya berpengaruh pada nilai-nilai saham dan aset. Sekarang nilai uji F. Pada tabel ANOVA nilai F-nya 96,681 dan nilai SIG-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan harga saham dan aset berpengaruh pada dependen variabel keuntungan. Lalu uji T. Pada tabel coefficient, nilai sigmanya pada aset dan harga saham 0,01, yang mana lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan variabel keuntungan dipengaruhi variabel aset dan harga saham. Untuk harga saham dan aset berpengaruh secara positif pada variabel keuntungan. Jadi keuntungan akan naik apabila aset dan harga sahamnya meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.